Marilah meratap. Kita sering mendengar dari orang tua atau sahabat-sahabat kita yang mengatakan, jangan mengeluh, jangan meratap. Jalani saja hidup ini dengan penuh syukur. Kata-kata ini memang baik dan benar, bahwa hidup ini perlu dihidupi dan dijalani dengan penuh syukur. Bukan untuk dipenuhi oleh keluhan atau ratapan. Namun pertanyaannya, apakah benar kita tidak boleh benar-benar mengeluh atau meratap? Maka jawabannya, marilah kita belajar pada kitab Mazmur. Marilah meratap, marilah mengeluh. Sebelum kita masuk ke dalam Mazmur ratapan, marilah sekarang kita bahas lebih dahulu kitab Mazmur secara umum. Kitab Mazmur dapat kita bagi menjadi 3 bagian besar, yaitu Mazmur ratapan, Mazmur syukur, dan Mazmur pujian. Pertama, Mazmur ratapan. Mazmur ini merupakan jenis Mazmur yang paling umum. Lebih dari 60 Mazmur ratapan dapat kita temukan dalam kitab suci kita saat ini. Mazmur ini diungkapkan ketika seseorang merasa tertekan dengan berbagai kesulitan dan penderitaan yang mereka alami. Dan Mazmur ini menjadi sebuah doa kepada Tuhan untuk mengungkapkan kesulitan itu. Kedua, Mazmur syukur. Mazmur ini merupakan sebuah bentuk ucapan syukur atas jawaban Tuhan atas doa mereka. Maka tak mengherankan jika Mazmur ini seringkali disebut sebagai respon dari Mazmur keluhan atau Mazmur ratapan. Ketiga, Mazmur pujian. Mazmur pujian merupakan ayat-ayat yang ditujukan kepada Tuhan untuk merayakan sukacita, untuk menyembah Tuhan. Mazmur ini yang seringkali dipakai dalam peribadatan. Kembali ke Mazmur ratapan. Tremper Longman-Tree mengatakan bahwa Mazmur ini dipenuhi dengan tangisan kesedihan. Sang pemazmur yang diungkapkan kepada Allah. Selain itu, Patrick D. Miller Jr. menyatakan bahwa Mazmur ratapan ini tidak mendapat tempat utama dalam peribadatan komunal jika dibandingkan dengan Mazmur pujian. Janowski pun menambahkan bahwa meratap seringkali dianggap sebagai suatu sikap mengasihani diri dan bahkan dianggap sebagai hujatan kepada Allah. Maka tidak mengherankan jika jenis Mazmur ini tidak banyak dipakai dalam peribadatan. Mazmur ratapan itu memiliki beberapa bagian di dalamnya. Pertama, doa dan permohonan. Mazmur ratapan seringkali dibuka dengan doa dan permohonan. Contohnya kita bisa melihat dalam Mazmur 17 ayat 1. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dan bibir yang tidak menipu. Setelah menyampaikan doa atau permohonan, lalu sang pemazmur akan masuk ke bagian ini, yaitu keluhan-keluhan. Inilah bagian yang kedua. Contohnya, dapat kita temukan dalam Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Kemudian bagian yang ketiga, kita akan masuk ke bagian pengakuan dosa atau pernyataan tidak bersalah yang dapat kita temukan dalam Mazmur 69 ayat 6. Ya Allah, engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Selanjutnya, bagian yang keempat, kita akan menemukan juga kutukan pada musuh-musuh. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain, biarlah anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Biarlah anak-anaknya mengembara tidak karuan dan mengemis, dan dihalau dari reruntuhan rumahnya. Diambil dari Mazmur 109
ayat 8-10. Setelah kutukan itu, kita akan masuk ke bagian yang kelima, yaitu keyakinan pada respon Tuhan. Hal ini dapat kita baca dalam Mazmur 13 ayat 6a. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Akhirnya, di bagian terakhir, bagian yang keenam, Mazmur ratapan seringkali diisi dengan pujian atau berkat. Hal ini tampak dalam Mazmur 13 ayat 6b. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Inilah bagian-bagian penting yang seringkali muncul dalam Mazmur-Mazmur ratapan yang ada di dalam kitab suci kita. Mazmur ratapan bukan pertama-tama hanya berbicara mengenai keluhan-keluhan, melainkan mengubah ratapan-ratapan itu menjadi ekspresi iman umat beriman yang percaya kepada Allah. Janowski mengatakan, ketidakmampuan untuk meratap sebenarnya merupakan sebuah ketidakmampuan untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya perlindungan akan keselamatan dan keamanan. Dengan kata lain, jangan-jangan kita hanya mengandalkan diri kita sendiri ketika berada dalam kesulitan dan Allah tidak diikut sertakan di dalamnya. Selain itu, Mazmur ratapan juga mengajak kita untuk melihat bagaimana menjadi manusia biasa. Manusia tidak pernah lepas dari yang namanya penderitaan atau kesulitan. Tuhan pun tahu itu, dan Ia tidak akan meninggalkan kita. Dari pihak kita, kita hanya diajak untuk berani meratap kepada Tuhan, meratap bersama Tuhan, dan pada akhirnya bersyukur karena dapat meratapi hidup ini dengan penuh iman bahwa Tuhan akan selalu beserta kita. Akhirnya, marilah kita meratap. Marilah kita temukan Tuhan dalam penderitaan dan kesulitan hidup kita sehari-hari. Tidak ada yang salah dengan meratap atau mengeluh, asalkan Tuhan diikut sertakan di sana. Marilah kita meratap.